Repot juga kalau seorang indigo atau paranormal tidak bisa mendeteksi kemungkinan buruk yang menimpa diri sendiri. Tapi lebih terkutuk dan merepotkan lagi, orang biasa tak memiliki kelebihan apapun. Menuntut indigo dapat bertindak dan berbuat seperti Tuhan semesta alam. Kira-kira begitulah tuntutan sejumlah pengguna media sosial, atau sering disebut netizen kepada Roy Kiyoshi, salah seorang indigo ternama. Roy Kiyoshi sekarang ditahan karena kasus penyalahgunaan narkoba. Sejak bersandung kasus obat terlarang 2 hari lalu, Roy Kiyoshi banyak dicerca dan dibully netizen. Ada yang mengatakan, percuma indigo tapi tidak bisa meramal diri sendiri, tulis salah satu netizen itu. Tentu saja ini membuat Roy makin tertekan dan stres, apalagi dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut. Pembulian itu dikaitkan dengan kemampuan supranaturalnya selama mengisi acara karma dan menembus mata batin di televisi swasta. Roy diketahui dapat meramal banyak orang. Sekarang mengapa Roy tidak bisa meramal diri sendiri hingga terjerat masalah hukum? Aneh kan? Ini yang membuat beban pikiran Roy di tahanan Polres Jakarta Selatan makin berat, kata Henry Indraguna, kuasa hukum Roy Kiyoshi menjelaskan. Lebih jauh, Henry menuturkan bahwa Roy ketika mengetahui dirinya dibully netizen, beban pikiran Roy bertambah. Bahkan Henry menyebut kliennya sekarang stres di dalam tahanan. Iya, pastinya Roy lagi drop. Emang tadi pagi dia muntah-muntah. Ya stres lah. Gimana sih orang di penjara dan dia terbiasa hidup bersih, terbiasa hidup nyaman. Sekarang di dalam penjara ya pasti stres, ungkap Henry Indraguna saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 11/5. Yang paling parah lagi dibully netizen. Ini membuat dia stres sekali. Statement itu, dia bisa meramal orang lain tapi tidak bisa meramal diri sendiri, lanjut Henry. Menurutnya, Roy Kiyoshi mengalami stres karena komentar negatif netizen. Henry mengatakan kliennya merasa harga dirinya sebagai seorang paranormal hancur. Selain itu, Roy Kiyoshi juga dihantui oleh kasus hukum yang kini menjeratnya. Status tersangka benar-benar membuat bintang acara karma itu menjadi tak bisa tidur selama berada dalam tahanan. Kalau saya sih tidak mau masuk ke ranah situ, kita juga nggak ngerti meramalkan. Tapi buat Roy itu penting sekali, tambah Henry. Jangankan Roy, orang yang biasa aja terkena masalah begini, jadi tersangka, masuk penjara pasti stres, apalagi Roy. Karena dia orangnya sangat sensitif dan dia terlalu paranoid dalam segala hal, pungkasnya. Seperti diketahui, Roy ditetapkan tersangka kasus narkoba usai diamankan di rumahnya. Kala itu Roy ditangkap bersama barang bukti 21 pil psikotropika. Kuasa hukum Roy Kiyoshi, Henry Indraguna, menuturkan pihaknya tidak keberatan soal penahanan kliennya. Namun dalam waktu dekat ia akan mengajukan asesmen agar Roy bisa menjalani rehabilitasi. Perihal penahanan sendiri kembali kepada pertimbangan penyidik. Sah saja kalau misal ada proses hukum dan kalau memang harus ditahan ya tidak masalah, tutur Henry ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya menurut penuturan, Roy Kiyoshi mengaku sudah setahun belakangan mengkonsumsi resep dokter untuk insomnia yang dideritanya. Dia terpaksa membeli obat melalui online karena kondisi corona, sehingga tidak berani keluar rumah. Kata Henry menjelaskan, Roy sakit. Dia tidak berani ke dokter maupun ke apotek karena ada COVID-19. Itu sebabnya dia membeli obat secara online, ucap Henry. Roy tidak pernah tahu bahwa ternyata yang dimakan tak mengandung nitazepam. Ini masuk ke golongan 4 psikotropika. Kalau tahu, pasti obat ini tidak akan dibeli, ucap kuasa hukum Roy Kiyoshi itu mengakhiri. Mata adalah panglima hati.